Perkenalkan saya Ahmad Mauludin, Lurah Manggar Baru. Ini saya akan memperkenalkan peta pembangunan wilayah Manggar Baru. Nah, ini sudah ada peta yang ada di depan saya, dan disinilah nanti saya akan memulai perencanaan pembangunan yang akan pengawasan pembangunan yang akan saya laksanakan selama beberapa tahun ke depan. Nah, di sini kami akan mencoba menentukan mana-mana yang akan kami awasi dan mana-mana yang akan kami bangun. Tentu salah satu contoh yang akan kami rencanakan adalah pembangunan parit besar yang untuk menanggulangi banjir yang ada di Manggar Baru adalah parit yang melintang dari RT 30, 344, 45, RT 1 tembus RT 3. Ini adalah parit yang sangat riskan sekali, karena kapan ini sudah selesai paritnya, maka insya Allah banjir yang ada di Kelurahan Manggar Baru akan teratasi. Yang kedua, parit yang akan kami rencanakan adalah parit yang melintang dari RT 30, 44, 45, 31 dan 41. Nah, ini nanti membelah beberapa RT, dan nantinya setelah itu maka banjir juga akan berkurang. Nah, inilah rencana-rencana yang akan kami, dan ini juga akan menjadikan kami nanti mana titik fokus yang akan kami rencanakan untuk seminisasi yang akan dibantu oleh dana aspirasi anggota dewan. Itu barangkali. Berarti nanti ini Pak ya, kalau misalnya ada RT yang datang bisa langsung Ya, kita tunjukkan permasalahannya Pak ya. nah, jadi kalau misalnya ada RT datang, ya kita langsung RT, di mana sih permasalahan yang harus kita uraikan, ya, yang kita akan selesaikan. Dan disinilah nanti RT akan menunjuk, dan kita akan kasih tanda bahwa misalnya di gang ini akan kita seminisasi tahun 2021, maka di situ akan kita tandai. Berarti tandainnya pakai ini Pak ya? Pakai spidol supaya nanti mereka paham bahwa oh nantinya di sini akan dikerjakan. Kemudian kalau untuk mau tahu lokasi, Nah, kalau mau tahu gambaran lokasi atau mau mengetahui kondisi Manggar Baru, maka kami akan persilahkan men-scan di sini untuk melihat kondisi lapangan di Kelurahan Manggar Baru. mungkin bisa dicoba Pak. Saya akan coba. Oke, dan langsung kita klik. Nah, ini hasilnya. Maka kita akan melihat ya kondisi wilayah Kelurahan Manggar Baru. Nah, ini kondisi di Manggar Baru ya Pak? Ya, inilah kondisi Manggar Baru. Jadi kami persilahkan ke masyarakat yang mau mengetahui Manggar Baru, silakan di-scan di sini, sehingga nantinya akan kita lihat bagaimana sih kondisi lapangan Manggar Baru dengan pembangunan yang ada di wilayah kami. Berarti nanti kan video sementara ini Pak ya? Iya, ini hanya video sementara dan akan diperbaharui seterusnya. Jadi setiap ada kegiatan baru akan kita videokan lagi dan kita masukkan di dalam scan ini. Terutama ya, harapan saya dengan adanya apa yang dilakukan oleh LKM Kotaku, Forum Kotaku yang kerjasama dengan LKM Manggar Baru, LKM Baru Lestari Manggar Baru. Nantinya saya berharap bisa teman-teman dari kelurahan lain membuat sehingga pola pembangunan yang ada di wilayah kita masing-masing, di wilayah kelurahan itu akan terencana dengan baik. Itu barangkali. Nah itu tadi Pak, kalau ya misalnya tadi yang dana pembangunan yang tumpang tindih tadi tuh Pak. Nah itu kan kalau seandainya ada ini kan lebih mudah Pak ya? Iya. Kalau misalnya dana SPGRM ada, dana kelurahan ada, terus ini yang kita tidak bisa prediksi itu dana aspirasi. Dana aspirasi. Iya, dana aspirasi itu kadang datang langsung
menunjuk ke sini. Padahal kita sudah programkan di situ misalnya dana SPGRM. Ya apa boleh buat SPGRM yang kita alihkan. Karena sudah terbangun duluan. Karena sudah terbangun duluan. Tapi kalau misalnya SPGRM duluan ya kita alihkan. Nah, tapi ini karena adanya pola ini saya sudah bisa merencanakan. Misalnya dana SPGRM saya tempatkan di mana? Dana aspirasi saya tempatkan di mana? Karena kebetulan dana aspirasi yang masuk dari mereka melalui kelurahan. Jadi saya bisa kontrol. Jadi harapannya nggak ada tumpang tindih lagi Pak? Insya Allah nggak akan ada tumpang tindih lagi. Karena kan sumber pembiayaan kan bukan cuma dari provinsi pemerintah kota. Nah, kalau misalnya Anda kata masih ada dana alokasi umum yang 350 juta kan kita sudah tahu di sini kita rencanakan. Jadi insya Allah kalau ada peta perencanaan pembangunan kita bisa minimal karena tumpang tindih itu tidak ada. Nah, tadi saya sudah koordinasi juga dengan sekretaris PU. Jadi sekretaris PU menyampaikan ke saya, silahkan kirimkan ke saya data yang sudah masuk planning. Jadi dia sudah masuk planning, nanti dia cek, oh ini di Manggar Baru sudah masuk planning, jadi dia tinggal sorong ke provinsi, sehingga bisa perencanaan saya dalam pelaksanaan PARIP di wilayah Manggar Baru juga bisa terlaksana. Nah itu Pak, selain untuk kegiatan fisik kan kita juga bisa melihat dari titik banjir. Iya, titik banjir kita bisa lihat titik banjir. Kalau ada longsor nggak kira-kira? Kalau longsor kayaknya untuk Manggar Baru tidak paling kalau ada ini, ya ini di atas ini, paling di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu titik permasalahannya kayak banjir atau longsor, kita bisa ini Pak, kita bisa. Nah Pak, tadi kan permasalahan tadi misalnya banjir atau longsor. Sudah kita bisa identifikasi ya kan. Titik banjirnya sebelah mana? Di sebelah mana misalnya? Titik banjir ini di sini di RT 30 44 dengan 45 itu dengan 39 ini pasti sudah titik banjir di sini. Yang kedua titik banjir yang ada di sini. Ya di RT ini mulai dari RT 7, 25, 23, 22, 24. Jadi ini banjir ini. Nah kalau sudah tahu titik banjirnya kita bisa lihat ini Pak, yang bermasalah di mana kan? Drainasenya sebelah mana? Permasalahannya di mana? Apakah drainase mampet atau drainase kurang besar? Itu. Bisa kita lihat atau mungkin nggak ada drainasenya. Jadi kemarin ya salah satu contoh karena ini ada parit dari sini, parit besar ini keliling gini, ya kan, baru tembus ke laut, ya kan. Ini kami bersihkan pakai padat karya. Oh, tapi sudah ada Pak drainasenya? Sudah ada drainase. Tapi kondisinya? Cuma sedimentasinya tinggi. Jadi kita angkat semua. Nah kemarin hujan terakhir lebat, alhamdulillah ada banjir lagi. Cuma memang menjadi persoalan juga di sini. Ini kan tidak ada parit besar di sepanjang Melawarman ini. Kami dapat limpahan banjir dari sini. Ini air dari sini ya kan? Masuk ke sini, baru masuk ke sini. Tapi yang parit yang baru dibangun Pak di sebelah sini? Parit yang di sini kan belum. Mulai dari sini sampai di Gang Bidol ya, mana Gang Bidol? Nah ini nih, sampai di sini. Nah di sini dia air dari sini kan? Air dari sini masuk ke sini, melempas ke sini. Situ berapa persoalannya? Jadi ada beberapa titik banjir Pak ya? Ada. Jadi ini kemarin titik banjir semua ini. Di sini dengan ini. Kalau daerah sini? Nah ini juga banjir. Di sini banjir. Karena gini, di sini ternyata dulu ada sungai ke sini, pembuangan itu tutup oleh yang punya tanah. Jadi ini yang banjir. Jadi sekarang solusinya gimana Pak? Banjirnya apa? Sekarang di padat karya kan. Sekarang berjalan padat karya di sana mulai jalan Banjar, mana jalan Banjar? Ini ya. Nih, ini Pak kan ada parit besar di sini. Untuk bersihkan. Sudah itu Pak. Saya sekarang berjalan. Bersihkan sampai sini, masuk ke sini, sampai ke pantai.
Dan di sini juga ada parit, kita buat parit di sini, masuk sini. Nah memang sih belum yang di sini tidak maksimal karena parit besarnya ada pada dasarnya ke sini. Agak ada sungai di sini ya kan. Itu kan lingkungan Pak ya. Iya. Kalau kita kan fokus kita itu kan ada 3 Pak, sosial, ekonomi sama lingkungan, itu kan lingkungan. Nah kalau ekonomi kan sudah jelas Pak. Iya. Ada pasar, Ada kemudian pinggir jalan ada perdagangan. Nah ini juga kan kita bisa lihat titik-titik pengembangan pariwisata ini di sini. Pariwisata ini. Nah di sini ini kan sudah ada pariwisata di sini. Gila Pak ya. Nah terus ini kita rencanakan pariwisata juga. Ini nah, ini. Oh yang pantai ini Pak ya, yang taman ini. itu ya. Nah, yang ini. Bukan ini. Ini lain, ini. 11. Oh, ini tapi sudah ada tuh. Ini sudah ada. Sudah ramai gitu Pak. Iya, ini bahkan ini dulu Ibu Susilo yang menanam di sini cemara. Iya, ini Ibu Susilo yang buka wisata di sini. Sudah ada namanya Pak? Wisata apa ini? Saya sudah ada namanya, tapi di RT saya belum namanya. Nah, jadi kita bisa kalau dari peta kan kita bisa lihat nih kira-kira perkembangan ekonominya ke arah mana. Karena ini kan pesisir. Mungkin lebih ke wisata UMKM sama ini kan dia banyak nelayan Pak. Iya, nelayan. Mungkin lebih ke Minapolitannya. Minapolitan. Nah yang menjadi persoalan juga adalah masalah kondisi di sini. Penjemuran ikan ini. Penjemuran ini. Sepanjang ini penjemuran ikan. Dan penjemuran ini akan berdampak ke seluruhan Manggar Baru. Bahkan sampai ke Lamaru, wisata di sini. Iya. Nah, menyebabkan bau pada saat hari-hari waktu-waktu tertentu. Nah, kami sekarang kebetulan ada investor mau membawa rencana bangun pabrik di sini. Pabrik tepung ikan. Oh jadi nanti limbah-limbah ikan. Limbah-limbah ikan ke sana kita terima semua. Dan ikan itu masuk basah dan keluarnya tepung. Jadinya tepung Pak ya. Nah, jadi nggak ada lagi penjemuran. Jadi sebenarnya yang bau itu limbah-limbah ikan yang basah Pak. Iya, yang basah yang dijemur. Yang dijemur ya. Nah, kalau ini nggak ada lagi karena limbah dari nelayan yang baru datang dari laut langsung masuk. Karena memang ini lokasi ini Pak ya. Iya, karena ini kan ikan suruh di. Iya, ikan akan ada ngumpul semua di sini. Jadi ikan yang datang, kotoran ikan akan ngumpul semua di sini. Nah, dimanfaatkanlah oleh masyarakat untuk diambil baru dijemur. Nantinya dijual ke pengumpul lagi. Nah itu. Jadi harapannya bisa mengurangi. Ya, bukan lagi mengurangi, akan menghilangkan bau yang ada di Manggar Baru. Memang sih kemarin waktu saya jadi pertama masuk lurah. Jadi sebenarnya sih ada 3 program yang saya utamakan. Yaitu pertama, bagaimana banjir saya bisa selesaikan. Yang kedua, bagaimana sekolah, karena satu-satunya kelurahan yang ada di sini belum ada SMP. Nah, dan yang ketiga, bagaimana saya bisa menyelesaikan bau ini. Nah, ya alhamdulillah semua sudah dalam perencanaan. Insya Allah tahun depan kami akan sudah buka pabriknya. Ya, jadi ibaratnya kita merencanakan dulu Pak ya. Ya, kita rencanakan. Nanti mungkin pembiayaannya bisa kita. Ya, kita tinggal nyari siapa investor yang bisa. Kan pembangunannya nggak bisa langsung tahun itu selesai Pak ya. Iya, itu ada jangka waktu tertentu. Dan ini pun juga kemarin ternyata ada satu keluhan masyarakat dan sudah berpuluh tahun ya disuarakan ke pemerintah tapi tidak pernah ada follow up-nya. Itu pembangunan tanda masuk, artinya apa sih istilahnya kalau misalnya kita masuk satu tempat ada rambu-rambu ya, rambu-rambu laut. Oh, gitu. Nah ini antara ini dengan ini gusung ini dangkal. Nah kadang nelayannya kan masuk pada saat air surut dia tidak tahu posisi yang dangkal itu di mana karena dia tidak ada tanda. Nah insya Allah tahun ini juga ya kami akan bangun. Kebetulan ada juga orang yang akan membantu. Jadi saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa akan ada yang bantu, tinggal masyarakat partisipasi masyarakat gimana. Nah itu. Tapi masyarakat pasti dukung Pak. Sangat mendukung.
Jadi akhirnya apa artinya setiap persoalan yang ada di Manggar Baru yang persoalan besar, mudah-mudahan setelah masa jabatan saya bisa teratasi semua. Dengan bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan media pola pengawasan, media pengawasan perencanaan pembangunan. pembangunan, iya, pengawasan pembangunan. pengawasan pembangunan. Oke, Pak. Semoga Ya. nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan Iya. media ini lebih Insya Allah, maksimal, Pak ya. Kalau tidak ada media mungkin kita tidak bisa secara detail untuk merencanakan, ya kan?